Rahab bukan perempuan sundal. Mungkin akan langsung timbul pertanyaan di antara kita yang menonton ini. Karena Rahab yang selama ini kita baca di Alkitab adalah perempuan sundal. Lalu bagaimana penjelasan kita untuk topik kali ini? Maka itu kita akan melihat dari berbagai sumber dan melihat Alkitab secara mendalam. Langsung saja saya ingin membawa kita untuk membaca satu teks Alkitab yang mendasari kisah tentang Rahab. Yosua pasal 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Konteks dari penulisan dan kitab Yosua ini dikatakan bahwa Yosua mengutus kedua pengintai, lalu Rahab nantinya akan menyembunyikan kedua pengintai ini ketika dicari oleh Raja Yeriko. Itu dari ayat 4 sampai ayat 7. Lalu Rahab juga melakukan tawar-menawar kepada kedua pengintai ini ketika dia ingin menyembunyikan mereka dan melindungi mereka, bahwa orang Israel harus menyelamatkan Rahab. Karena Rahab sendiri sudah mendengar tentang kebesaran Allah orang Israel, dan Israel pasti mengalahkan Yeriko. Ini satu ayat dan satu perikop kisah tentang Rahab yang memang jelas ditulis seorang perempuan sundal. Pertanyaannya untuk mendasari penggalian kita dalam topik ini, yang pertama, benarkah Rahab betul-betul seorang perempuan sundal atau pelacur sesuai konteks Yosua pasal 2? Yang kedua, apa yang membuat kedua pengintai tiba-tiba dikatakan langsung tiba di rumah Rahab dan tidur di situ? Apakah mereka memang terburu-buru atau dikejar-kejar makanya langsung pilih tempat dan langsung masuk asal tempat? Atau memang ada indikasi negatif sehingga mereka memilih atau tidak sengaja masuk ke rumah perempuan sundal atau pelacur? Inilah yang mendasari kita supaya kita lebih dalam menggali satu teks Alkitab dalam studi Biblika ini. Mari kita lihat yang pertama tentang penjelasan Rahab sebagai perempuan sundal. Memang kata Ibrani yang dipakai adalah zana, dalam bahasa Ibrani zana, yang memang itu menunjuk kepada perempuan sundal atau pelacur, yang kalau bahasa Yunaninya adalah porn, dan bahasa Inggrisnya adalah harlot, yang memang semua menunjuk kepada perempuan sundal. Tapi menurut sarjana atau teolog, ada 3 arti dari kata zana yang dalam bahasa Ibrani ini. Yang pertama, kata zana muncul dalam arti laki-laki dan wanita Israel yang berpartisipasi dalam ritual keagamaan yang menyembah berhala, yang berada di dalam ritual yang tidak ditujukan kepada Allah Israel. Itu kata zana yang pertama. Yang kedua, kata zana mengandung arti seksual sebagai kegiatan prostitusi dan seks bebas, termasuk di dalamnya adalah pemerkosaan. Yang ketiga, ini yang menarik, yang perlu kita gali, kata zana merujuk kepada penjaga atau pengatur penginapan. Maka muncul satu ide di dalam topik ini. Rahab itu perempuan sundal atau penjaga penginapan. Kita mulai dulu dari Rahab perempuan sundal seperti kita mulai tadi di penjelasan awal. Memang salah satu dukungan yang mengatakan Rahab seorang perempuan sundal adalah dari kata zanah itu sendiri. Karena kata ini memang bernada seksual. Ini juga tertulis dalam kisah Tamar yang menyamar sebagai perempuan sundal dalam Kejadian pasal 38. Dan Dina, anak Yakub yang perempuan, diperkosa dalam Kejadian pasal 34. Di situ semua menggunakan kata zanah. Nah, perempuan sundal atau pelacur dalam budaya kuno memang adalah seorang buangan, seorang yang tidak dianggap, seorang yang dipinggirkan. Tapi perlu diketahui, perempuan sundal itu tidak melanggar hukum pada budaya kuno. Tindakan mereka dapat ditoleransi walaupun mereka adalah anggota masyarakat yang tidak layak untuk dihormati. Lalu zana atau zona
merupakan kontras dengan perempuan yang telah menikah. Ini bisa dilihat dalam budaya kuno dari pakaian dan habitat hidupnya. Begitu juga dengan tempat dan waktu dia melakukan aktivitas. Seorang perempuan Sundal bekerja di malam hari di jalan-jalan, sementara perempuan menikah itu tinggal di dalam rumah. Perempuan Sundal mendekati para orang asing dan pebisnis yang masuk ke kotanya dan berada di tempat pertemuan umum. Biasanya tinggal di balik dinding kota dan di pinggir kota, karena mereka adalah orang buangan dan orang tertolak. Apakah dari sini kita bisa melihat ada indikasi kedua pengintai yang diutus oleh Yosua bertemu malam hari dengan Rahab yang sedang melakukan tugasnya sebagai perempuan Sundal? Itu adalah indikasi terkuat di mana kita meyakini memang Rahab betul-betul perempuan Sundal. Nah, mari kita masuk kepada ide yang kedua seperti saya katakan sebelumnya. Apakah Rahab betul-betul perempuan Sundal atau zana? Ini menuju kepada makna penjaga penginapan. Saya bacakan lagi Yosua pasal 2 ayat 1-nya. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kita mulai dari sumber kuno. Menurut Septuaginta, terjemahnya di sini memakai gunaikos parnes, atau yang terjemahan Inggrisnya seperti kita bahas tadi, harlot, yang memang menerjemahkannya adalah perempuan Sundal. Tapi yang menarik dari sumber kuno yang tertulis dari sejarawan Yahudi abad pertama yang terkenal, Flavius Josephus, dalam bukunya Jewish Antiquities, dalam bab 5, pasal 5 sampai 8, tepatnya di pasal ke-7, menggambarkan Rahab dikatakan sebagai wanita pemilik sebuah penginapan. Ini menurut sejarawan Yahudi yang terkenal abad pertama. Lalu dari salah satu sumber, yaitu Targum, atau kitab yang ditulis dalam bahasa Aramik yang disebut Targum Jonathan, memakai kata pundeketa di dalam Yosua pasal 2 ayat 1 yang artinya innkeeper atau hostess. Di sini kita semakin menarik dan bertanya-tanya, mengapa kata zana yang dalam bahasa Ibrani tadi perempuan Sundal bisa memiliki banyak arti? Karena kata zana sendiri dia memiliki kesamaan dengan akar kata dalam bahasa Aram yang artinya bisa menjadi menyuap atau memberi makan. Ini juga berdasarkan menurut tradisi bangsa kuno atau sumber dari Ugarit, bahwa jana merujuk pada persiapan dewa El atau dewa pada bangsa-bangsa berhala zaman dulu untuk keberlangsungan sebuah acara pesta. Jadi memang kata zana tidak berhenti di makna perempuan Sundal karena memiliki akar kata dan makna dari tradisi kuno yang sangat memiliki beragam arti. Lalu kalau kita mengartikan Rahab sebagai perempuan Sundal, ini cukup menarik sesuai konteks Yosua pasal 2 ayat 1. Karena dalam budaya timur, sebuah penginapan berfungsi sebagai tempat persinggahan bagi para musafir, mata-mata, dan termasuk juga para pelacur. Maka itu konteks kisah Rahab dalam Yosua pasal 2 ini memberi kesan adanya latar belakang penginapan. Di dalam dunia Alkitab, yang dimaksud penginapan adalah sebuah bangunan yang terletak di jalan raya atau pintu gerbang kota. Ini dikuatkan di ayat 15-nya. Yosua pasal 2 ayat 15 dikatakan seperti ini. Kemudian perempuan itu, yaitu Rahab, menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Jelas ditulis di dalam teks ini, Rahab jelas tinggal di dalam tembok kota. Sedangkan seperti kita bahas sebelumnya, pelacur atau perempuan Sundal tidak mungkin diizinkan tinggal di dalam kota. Karena mereka adalah orang-orang terbuang, terpinggir yang biasanya disatukan dengan orang-orang penyakit kusta, peternak babi, penjual minuman keras. Dan mereka harus jauh dari kota, yang minimal 3 mil dari kota. Dari sini kita mendapat satu penjelasan yang menarik, bahwa bisa saja konteks dari pasal 2 ayat 1 Yosua ini menjelaskan Rahab adalah pemilik atau penjaga penginapan.
Karena sesuai dengan pertanyaan kita di pendahuluan tadi, apakah benar kedua pengintai yang diutus ini terburu-buru dan langsung masuk ke tempat Rahab? Tidak ada teks atau gambaran mengatakan kedua pengintai dikejar atau terburu-buru sehingga mereka memilih masuk ke rumah Rahab dan tidur di situ. Karena memang secara sengaja mereka memilih tempat penginapan di situ yang kebetulan Rahab orangnya, dan mereka tidur di situ. Karena pemilihan rumah Rahab sebagai tempat mereka tidur akan sesuai dengan konteks penginapan, di mana tempat penginapan biasanya mata-mata akan sangat mudah menggali informasi. Lalu kalimat yang dijelaskan mereka tidur di situ, ini sering sekali ditafsirkan bahwa kedua pengintai melakukan hubungan seksual dengan Rahab karena dia adalah seorang perempuan sundal atau pelacur. Suatu tafsiran yang kurang tepat, karena kata tidur atau syakaf di rumah Rahab bukan dengan Rahab. Jadi dikatakan situ jelas, tidur di rumah Rahab bukan dengan Rahab. Pemilihan kedua mata-mata terhadap rumah Rahab menjadi tempat beristirahat akan mudah dipahami jika memang Rahab adalah penjaga penginapan dan memang rumah Rahab adalah tempat persinggahan atau penginapan para musafir-musafir dari luar kota. Justru ketika mereka memilih rumah Rahab yang adalah perempuan sundal, maka motivasi mereka perlu dipertanyakan. Sehingga muncul indikasi negatif, apakah memang kedua pengintai melakukan hal-hal yang tidak terpuji dengan Rahab. Kalau memang kita berkeyakinan bahwa Rahab adalah perempuan sundal. Bapak Ibu Saudara, kisah yang cukup menarik. Apakah memang benar 100% Rahab adalah seorang pelacur? Saya rasa dengan sumber kuno yang kita pelajari barusan, kita patut mempertanyakannya lagi. Apakah benar memang Rahab adalah seorang penjaga penginapan atau pemilik penginapan? Kita pun masih tetap perlu mempertanyakannya lagi. Terlepas dari benar tidaknya Rahab sebagai perempuan sundal, tidak ada indikasi dalam teks yang menghubungkannya dengan persundalan yang mungkin dia lakukan. Kemungkinan penyebutan Rahab sebagai perempuan sundal, ini menjadi kesimpulan kita. Kemungkinan penyebutan Rahab sebagai perempuan sundal menjadi semacam kerancuan karena penginapan selalu identik dengan tindakan prostitusi. Itu hanya menjadi asumsi atas kerancuan budaya kuno maupun budaya sekarang kita, zaman modern, bahwa tempat penginapan itu selalu menjadi tempat yang dipandang atau dicap negatif sebagai tindakan prostitusi. Suatu kisah yang cukup luar biasa jika kita menggalinya dengan sumber-sumber kuno dan literatur yang terhubung dengan Alkitab. Tapi yang kita tahu pasti kisah Rahab ini sangat luar biasa dari perjanjian lama dan terhubung ke perjanjian baru. Karena di dalam Matius pasal 1, dia adalah salah satu keturunan nenek moyang dari Mesias Tuhan kita, Yesus Kristus. Pembelajaran kita kali ini, supaya kita melihat lebih teliti, lebih dalam, supaya kita tidak langsung mengecap Rahab sebagai perempuan sundal, karena dari konteks Yosua pasal 2, sangat sedikit literatur dan teks yang mengaitkan dia langsung sebagai pelacur atau perempuan sundal. Tapi apakah benar Rahab memang juga penjaga penginapan bukan perempuan sundal? Kita belum bisa membenarkannya 100%. Tapi kita bisa melihat salah satu sumber-sumber yang terpercaya, baik itu sejarawan, baik itu dari sumber kuno, bisa juga menyatakan bahwa Rahab bukan perempuan sundal, melainkan penjaga penginapan. Kiranya pembelajaran kita tetap membuat kita semakin akrab dengan Alkitab, membuat kita semakin dalam lagi meneliti Alkitab, tentunya dengan melihat konteks dan sumber-sumber kuno yang berhubungan. Bagikan kepada banyak orang pembelajaran ini, supaya kita lebih dalam memahami Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.